Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Zumidautami, NIM 210511694. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Sejarah Kolonial. Pertama itu, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Belajar sejarah itu kolonial itu sangat penting. Sejarah mengajarkan dan kebajikan terhadap umat manusia. Nah, setiap bangsa yang ada di muka bumi ini mempunyai sejarahnya masing-masing. Meski tidak semua bangsa itu mempunyai catatan sejarah tertulis. Dengan mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri. Sebaliknya itu melupakan sejarah sama dengan kita orang yang menderita hilang ingatan. Nah, sejarah merupakan petunjuk tentang apa dan siapa manusia itu sebenarnya. Nah, sejarah adalah pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan secara detail. Nah, perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di masa kini. Nah, perubahan tersebut memiliki berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, dengan mempelajari sejarah kolonial ini memungkinkan manusia itu pada zaman sekarang itu mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang ada di manusia di masa lalu atau mempengaruhi kunci keberhasilan pada pendahulu. Nah, dengan mempelajari sejarah kolonial ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan sebagainya. Hal ini dapat kita buktikan dengan betapa gigihnya para pejuang-pejuang oleh pahlawan kita yang melawan bangsa kolonial, baik dari segi pemikiran, politik, ekonomi, tenaga, bahkan nyawa. Nah, hal ini juga tentunya dapat kita jadikan sebagai sarana atau media yang dapat kita gunakan untuk dapat bagaimana memahami sejarah kolonial ini yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua itu saya akan jawab. Adapun tujuan dari kolonialisme suatu negara ialah untuk mencapai kekuatan dominan di berbagai bidang, di bidang kehidupan, baik ekonomi, baik politik, ekonomi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, hal ini juga terjadi sebab sebuah negara yang ingin melakukan kolonialisme tidak memiliki kekayaan bumi yang dibutuhkan. Nah, ciri utama terjadinya kolonialisme ini adalah penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah, untuk dibawa di negara asal penjajah tersebut. Nah, biasanya itu proses kekuasaan ini yaitu berlangsung cukup lama karena dukungan militer yang kuat. Contohnya itu, negara yang berhasil menguasai wilayah lain yaitu Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Sunda Kelapa, Portugis juga mendapatkan perlawanan dari penguasa sempat seperti dari Aceh dan Ternate. Kedatangan bangsa Semanyong di Indonesia, penjelajah samudra dari Semanyong antara lain itu Christopher Columbus yang mengarungi samudra Atlantik dan mencapai Benua. Nah, itu Hernan Cortes berhasil mencapai Meksiko pada tahun 1519 dan kemudian berhasil menaklukkan suku Aztec pada tahun
Muhammad pada tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Hoogman 1596 pada mulanya itu terima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Nah, namun karena sikapnya yang kurang baik sehingga Belanda itu kemudian diusir dari Banten. Nah, VOC itu dibekali dengan hak istimewa yang dikenal dengan nama hak autoria. Antara itu yang pertama hak monopoli perdagangan, yang kedua tuh hak mencetak mata uang, yang ketiga itu hak mendirikan benteng, yang keempat itu hak untuk membentuk pasukan, yang kelima itu hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Nah, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia yaitu pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh Perang Belanda bersama Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Nah, penjajah samudra dari Inggris yaitu antaranya yang pertama Sir Francis Drake yang berhasil mengelilingi dunia tahun 1577 sampai 1580. Nah, yang kedua tuh James Lanza pada tahun 1602 berhasil mendarat di Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Banten. Nah, yang ketiga itu Sir Henry Middleton tahun 1604 memimpin ekspedisi ke wilayah Nusantara antara itu Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Nah, yang keempat itu James Cook pada tahun 31 Desember 1500 Inggris membentuk Kongsi Perdagangan East India Company yang berpusat di India. Jawaban yang nomor 3 yaitu penjajahan pada masa kolonial di Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda itu pertama kali menginjakkan kakinya itu di Nusantara. Nah, pada akhirnya pada abad ke-16 sebaliknya itu proses penjajahan oleh Belanda itu merupakan proses ekspansi politik yang lambat. Nah, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada pada sekarang. Nah, selama abad ke-18 bisa disebut dengan VOC menetapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa. Nah, setelah runtuhnya Kesultanan Mataram, perusahaan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam bidang politik pribumi yang ada di Pulau Jawa, demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal. Nah, sedangkan pada masa penjajahan di Indonesia, masa politik kolonial baru itu, penjajahan Indonesia pada politik lebih ditekankan pada usaha peredaman aktivitas umat Islam. Nah, yang akan membahayakan kedudukan mereka di tanah jajahan. Terutama itu sejak pemerintahan Belanda menyadari bahwa banyak perlawanan daerah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Islam, serta menggunakan simbol-simbol agama Islam untuk meningkatkan semangat perlawanan. Nah, cara yang kita lakukan untuk pemerintah Belanda yaitu dengan membatasi kaum muslim menunaikan ibadah haji. Hal tersebut karena pemerintah Belanda itu menyadari bahwa kaum muslim yang telah menunaikan haji itu memiliki kesadaran nasional yang membahayakan kepentingan dan kelangsungan penjajahan yang ada di Indonesia. Jawaban yang nomor 4 itu yaitu pengaruh politik etis terhadap kebangkitan nasional. Kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi. Nah, merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia ini. Nah, meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari para bangsawan pribumi atau para elit, namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Nah, para pemuda yang lulusan sekolah-sekolah tinggi, kehakiman, kedokteran, dan teknik yang kemudian berperan itu dalam perjuangan para pemuda Indonesia, kalangan yang terpelajar. Namun dalam program Budi Utomo pada saat itu masih terbatas dari Jawa dan Madura saja. Nah, kemudian berkembang meliputi Bali dan Lombok. Nah, dalam Budi Utomo 1995, tujuan perkumpulan semula adalah bagaimana mencapai kemakmuran yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Nah, usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Budi Utomo adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama,
memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakannya Dr. Wahidin. Yang kedua itu memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, yang ketiga itu memajukan teknik dan industri. Nah, yang keempat itu menghidupkan kembali kebudayaan. Syarikat Islam 10 September 1912. Pada tahun 1905 didirikan sebuah organisasi bernama Syarikat Dagang Islam di Jakarta. Nah, kemudian kembali pada tahun 1911 Syarikat Dagang Islam di Bogor. Tujuan pendirian dari Syarikat Dagang Islam ini antara lain itu untuk menentang kecurangan pedagang Tionghoa yang menjual bahan-bahan dagangan dengan prinsip-prinsip menjual barang busuk dengan harga yang murah. Nah, nama Syarikat Dagang Islam ini kemudian itu diubah menjadi Syarikat Islam SI. Pertumbuhan organisasi ini muncul akibat penjajahan Barat dan yang sangat panjang, sehingga menimbulkan semangat persatuan dan juga disebabkan oleh kesadaran Asia umumnya. Indeks C Parti 25 Desember 1912. Nah, tujuan pembentukan Indeks C Parti C itu nasib kaum Indonesia yang pada masa itu dianggap sebagai golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Nah, organisasi ini berusaha membangun nasionalisme pada bangsa Indonesia dan berusaha bagaimana untuk mewujudkan kerja yang baik. Nah, untuk memperjuangkan hak dan menyiapkan kemerdekaan. Nah, lalu bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut? Nah, pemuda Indonesia itu banyak belajar dan menyadari bagaimana pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah salah satu kunci besar suatu negeri. Mereka itu melahirkan karya-karya, inovasi, dan semangat juang demi memajukan bangsa. Nah, jawabannya nomor 5 itu yaitu organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang telah sebelumnya berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Stovit Fund. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk memajukan pengajaran, pertanian, teknik industri yang menghidupi kebudayaan. Nah, Budi Utomo ini mengalami pergantian pemimpinan pada 10 tahun pertama pada masa pemerintah Aryonoto di Rojo dari Keraton Pakualaman. Organisasi Budi Utomo ini mengalami perkembangan yang baik. Nah, namun semakin lama organisasi ini bergeser pada bidang politik. Pada tahun 1928, nah organisasi Budi Utomo ini menjadi anggota PPKI, Perhimpunan Kebangsaan Indonesia, yang merupakan partai politik yang terbentuk atas praksara PNI Soekarno. Nah, namun demikian Budi Utomo ini tetap mempunyai andil dan jasa besar dalam sejarah. Nah, perkembangan nasional yakni telah membuka jalan dan mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Nah, peran Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu menyebarkan gagasan-gagasan politik lewat majalah bulanan. Yang kedua itu mendukung gagasan wajib militer untuk rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga itu masuk ke dalam Volksrat Dewan Rakyat. Dengan demikian, peran organisasi Budi Utomo ini dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia ialah dengan memperbaiki dan memajukan pendidikan rakyat Indonesia dan aktif dalam kegiatan politik untuk menuntut adanya kemerdekaan Indonesia. Nah, jawaban nomor 6 yaitu salah satu wadah perjuangan pertama yang berwujud partai politik dan berlandaskan pada ideologi nasionalisme. Nah, adalah Indeks Partis yang berdiri pada tahun 1912. Kata Indeks digunakan karena pada saat itu kata Indonesia belum lazim digunakan dalam dunia pergerakan. Nah, meskipun menggunakan kata Indeks, namun nasionalisme itu yang diusung oleh Indeks Partis adalah sama dengan gagasan tentang nasionalisme di Indonesia.
peristiwa menentukan dalam perjalanan Indes Praktis adalah pembentukan Komite Bumi Putra untuk menanggapi perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis yang ke-100 pada tahun 1913. Nah, komite ini dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat. Nah, tujuan dari pembentukan Komite Bumi Putra ini adalah memperjuangkan kebebasan berpendapat dan adanya majelis permusyawaratan yang menyuarakan kepentingan rakyat Hindia. Pemerintahan kolonial menganggap kegiatan Komite Hindia sebagai berbahaya. Akibatnya, tidak hanya Suwardi Suryaningrat yang ditangkap, tetapi juga Dos Dekker dan Sucipto Mangkusomo. Nah, ketiganya kemudian dijatuhi hukuman buangan dan mereka memilih untuk dibuang ke negeri Belanda. Nah, dengan demikian pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengakui Indes Praktis sebagai partai politik dan mengasihkan ketiganya pemimpinnya ke negeri Belanda karena Indes Praktis itu memperkenalkan nasionalisme dan menuntut kemerdekaan di Indonesia. Nah, jawaban nomor 7 yaitu Syarikat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Nah, Syarikat Islam ini menjadi organisasi pertama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Nah, hanya dalam waktu singkat, Syarikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, perkembangan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Syarikat Islam ini dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Nah, pada Januari 1913 di Surabaya, Syarikat Islam ini menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Nah, Syarikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Syarikat Islam ini tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan itu pembatasan terhadap maksudnya pegawai negeri sebagai anggota. Nah, setelah Syarikat Islam ini berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik. Serta setelah tahun 1929, Syarikat Islam ini telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Henry George Hoppus Maria Selvis pada tahun 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Selvis adalah Adolf Bers mendirikan Indeks Social Democracy atau ISDF di Semarang. Nah, tujuan dari ISDF sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Sekian jawaban dari UTS kolonial saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.